Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai tugas teks fabel yang sudah Miss tugaskan minggu lalu ya. Hari ini kita akan bahas di video pembelajaran. Minggu lalu kita sudah mempelajari terkait teks fabel ya, berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan. Lalu, mengapa kita harus mempelajari teks fabel? Nah, karena teks fabel ini dapat menumbuhkan kesadaran diri atau self-awareness untuk menghargai nilai-nilai budaya Nusantara. Selain itu, teks fabel ini juga dapat menumbuhkan kesadaran diri dengan berbagai kisah yang syarat dengan pesan moral dan kebajikan hidup dapat ditemukan dalam teks fabel. Jadi saat kita membaca teks fabel ya, di situ kita dapat belajar atau kita dapat memetik pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam cerita teks fabel. Lalu, apakah manfaatnya belajar teks fabel untuk masa depanmu? Benarkah ada manfaatnya? Nah, berarti kalau masa depan berkaitan dengan cita-cita. Misalnya jika kamu memiliki cita-cita sebagai pendongeng atau kamu suka melakukan storytelling. Nah, ini bisa nih kamu mempelajari atau mendalami lebih mendalam mengenai teks fabel. Selain itu, misalnya kamu punya cita-cita menjadi penulis cerita anak. Nah, kamu bisa mendalami cerita fabel ya, untuk mempelajari, untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana sih menulis cerita dongeng ya, yang salah satu jenis cerita anak. Oke, selanjutnya silakan coba buka halaman 249 di buku paket bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai tugas minggu lalu di halaman 249. Di halaman 249 di situ ada teks. Nah, teks itu memiliki bagian yang masih rumpang ya. Kalau di buku paket bagiannya masih rumpang atau masih ada kata-kata yang kosong. Nah, di sini Ustazah sudah mengisi kata-kata tersebut. Yuk silakan kamu juga kemarin yang sudah mengisi atau mengisi bagian rumpang tersebut. Yuk kita sama-sama kita cross check atau kita periksa ya apa yang dikerjakan oleh kamu di rumah dan apa yang dikerjakan oleh Ustazah. Ya, kita mulai. Ustazah akan bacakan fabel yang di halaman 249. Pada suatu hari, singa, sang raja ditembak pemburu. Penghuni hutan rimba jadi sedih. Mereka tidak mempunyai raja lagi. Tak berapa lama, seluruh penghuni hutan rimba berkumpul untuk memiliki raja yang baru. Pertama yang dicalonkan adalah Macan Tutul. Tetapi Macan Tutul menolaknya. "Jangan, melihat manusia saja aku sudah lari ketakutan," ujarnya. "Kalau begitu badak saja, kau kan amat kuat," kata binatang lain. Tidak, penglihatanku kurang baik. Aku telah menabrak pohon berkali-kali." "Oh, mungkin gajah saja yang jadi raja. Badanmu kan besar," ujar binatang lain. "Aku tidak bisa berkelahi dan gerakanku amat lambat," sahut gajah. Penghuni hutan rimba menjadi bingung. Mereka belum menemukan raja pengganti ketika hendak bubar. Tiba-tiba kera datang. "Manusia saja yang menjadi raja. Ia kan yang sudah membunuh singa." Nah, di sini Ustazah memberikan judulnya Sang Raja Kera ya. Kita lanjut ya ceritanya. "Tidak mungkin," jawab tupai. "Coba kalian semua perhatikan aku.
Aku mirip dengan manusia, bukan? Maka akulah yang cocok menjadi raja, ujar kera. Setelah melalui perundingan, penghuni hutan sepakat kera menjadi raja yang baru. Setelah kera menjadi raja, tingkah laku kera sama sekali tidak seperti raja. Kerjanya hanya tidur sambil makan makanan yang lezat. Penghuni hutan menjadi kesal, terutama serigala. Serigala berpikir, bagaimana si kera bisa menyamakan dirinya dengan manusia ya? Badannya saja yang sama, tapi otaknya tidak. Serigala mendapat ide. Suatu hari, ia menghadap sang raja. Tuanku, saya menemukan buah-buahan yang amat lezat. Saya yakin tuanku pasti suka. Saya akan antarkan tuanku ke tempat itu, ujar serigala. Tanpa pikir panjang, kera si raja yang baru pergi bersama serigala. Di tengah hutan, teronggok buah-buahan kesukaan kera. Kera yang rakus langsung menyergap buah-buahan itu. Ternyata si kera langsung terjerobos ke dalam tanah. Buah-buahan yang disergapnya ternyata jebakan yang dibuat manusia. Tolong, tolong, teriak kera sambil berjuang keras agar bisa keluar dari perangkap. Hahaha, tak pernah kubayangkan seorang raja bisa berlaku bodoh terjebak dalam perangkap yang dipasang manusia. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, nah itulah cerita dari halaman 249. Yuk silakan kalian periksa hasil jawaban kalian ya. Diperiksa, dicocokkan dengan yang hasil jawaban Ustazah ya. Baiklah, kita sudah membahas halaman 249. Nah, sekarang kita akan membahas halaman 254. Nah, ini ada uji kompetensi, artinya ada latihan soal mengenai teks fabel. Kita jawab ya. Ustazah akan baca pertanyaannya. Nah, silakan kamu baca dulu teksnya ya. Kita cocokkan jawaban yang kamu sudah isi dengan jawaban Ustazah ya. Nomor 1. Pertanyaannya, tokoh semut pada kutipan fabel tersebut memiliki watak? Nah, jawabannya adalah D ya. Suka bekerja keras. Nah, sebenarnya di teks fabel itu sudah terlihat ya, sudah terlihat di paragraf 1 ya, di paragraf 1 itu sudah terlihat bahwa semut adalah orang yang pekerja keras. Gitu ya. Nomor 2, pesan moral yang terkandung dalam kutipan fabel tersebut adalah berkaitan dengan pesan moral. Ustazah sudah sampaikan pesan moral adalah pelajaran yang bisa dipetik atau pelajaran yang bisa diambil dari teks fabel tersebut. Nah, kira-kira pesan moralnya apa ya untuk teks fabel ini? Ya, betul sekali. Pesan moralnya adalah yang B. Jika ingin hidup berkecukupan, harus bekerja keras. Baiklah, nomor 3 ya. Dalam teks fabel, pernyataan tersebut sering digunakan pengarang pada tahap. Nah, di situ ada satu kalimat teks ya. Satu kalimat ya. Nah, kamu harus menentukan itu bagian struktur apa? Apakah orientasi, komplikasi, resolusi, atau koda. Nah, pengertian atau penjelasan dari struktur teks fabel bisa kamu lihat di halaman 236 ya nak ya. 236. Nah, di situ sudah sangat dijelaskan secara rinci apa itu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, jadi nomor 3 ini jawabannya apa nih? Ya, betul sekali, nomor 3 jawabannya adalah orientasi ya. Di situ ada kata menjelang senja. Seekor kelelawar mulai keluar dari sarangnya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 pertanyaannya adalah, bahasa dalam fabel sering ditandai dengan penggunaan kata keterangan.
yang digunakan untuk menggambarkan. Nah, Ustazah sudah sampaikan di video sebelumnya, kata keterangan itu ya biasanya terdiri dari 3 hal, baik dari latar waktu, tempat, dan suasana ya. Jadi jawabannya adalah C, latar tempat, waktu, dan suasana. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke pertanyaan nomor 5. Nah, nomor 5 pertanyaannya seperti tadi nomor 2 ya. Cuman di sini teksnya berbeda. Nah, maka dari itu silakan kamu baca dulu teks Babel yang berjudul Burung Hantu dan Belalang ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 5 sampai nomor 7. Nah, nomor 5 pertanyaannya, pesan moral yang tersirat dalam kutipan teks fabel tersebut adalah, ya silahkan dibaca dulu, diperhatikan baik-baik kira-kira pesan moralnya apa? Ya, betul sekali, pesan moralnya adalah D. Ya, jangan suka menyakiti orang lain jika ingin hidup bahagia. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini berkaitan dengan watak. Watak tokoh belalang dalam kutipan teks dongeng tersebut adalah watak, berarti karakter atau sifat si belalang nih ya dalam teks fabel tersebut. Apa sifatnya si belalang? Ya, betul sekali, A, keras kepala ya. Belalang memiliki watak atau sifat keras kepala. Nomor 7, pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi kutipan teks dongeng tersebut adalah, nah apa nih jawabannya yang tidak sesuai dengan isi dongeng atau teks fabel berikut? Tadi teks fabel yang berjudul Burung Hantu dan Belalang. Yang mana yang tidak sesuai? Betul sekali, yang tidak sesuai adalah D ya. Burung hantu tidak sabar menghadapi sikap belalang yang congkak. Apa itu congkak? Congkak artinya sombong ya. Congkak adalah kata lain dari sombong. Oke, baiklah, pertanyaan selanjutnya nomor 8. Nah, nomor 8 ini pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang tepat digunakan pada bagian komplikasi dalam sebuah fabel adalah, nah ini berkaitan dengan struktur. Nah, komplikasi itu berarti berkaitan dengan apa nak? Kemarin Ustazah sudah sampaikan yang masih di halaman 239, mohon maaf 236. Nah, komplikasi berkaitan dengan pengenalan masalahnya ya, hingga terjadi konflik dan klimaks pada cerita. Jadi untuk nomor 8, jawaban yang paling tepat yang mana? Pernyataan yang paling tepat. Ya, betul sekali. Pernyataan yang paling tepat adalah B. Sang bangau tak tahu pasti apa yang menyebabkan sahabat-sahabatnya itu kini membencinya. Mengapa Miss? Atau mengapa Ustazah? Jawabannya yang B. Dia termasuk ke dalam komplikasi karena di situ ada pengenalan masalah ya. Pengenalan masalahnya apa? Ya, bahwa sang bangau itu sedang gelisah atau tidak tahu nih apa yang menyebabkan sahabat-sahabatnya membencinya. Gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya nomor 9. Nah, nomor 9 teks fabelnya sudah ganti lagi ya. Di situ ada sebuah teks fabel untuk menjawab pertanyaan nomor 9 dan 10. Nah, untuk nomor 9 pertanyaannya, berdasarkan peristiwa yang dialami tokoh cerita, bagian tersebut termasuk tahap. Nah, tahap apa nih? Berkaitan dengan struktur teks fabel. Apakah orientasi, komplikasi, resolusi, atau koda? Nah, coba dibaca baik-baik lagi teks fabelnya. Dicermati lagi teks fabelnya dan dipelajari lagi struktur teks fabel di halaman 236 ya.
Di halaman 236 dipelajari lagi mengenai penjelasan struktur teks fabel. Ya, baik, jawabannya yang mana nih, nomor 9? Ya, betul sekali. Jawabannya untuk nomor 9 adalah C, resolusi. Kenapa resolusi? Karena di situ sudah ada penyelesaian konflik, ya. Sudah ada penyelesaian masalah bahwa si kelinci ini sudah menemukan cara cerdik untuk meloloskan diri dari harimau. Nah, jadi ini sudah ada penyelesaian masalah nih, ya, bagaimana otak cerdiknya kelinci untuk dapat meloloskan diri dari kejaran atau dari terkaman harimau. Nomor 10. Pesan moral yang tersirat berdasarkan kutipan teks fabel tersebut adalah, pesan moralnya apa nih? Betul sekali ya, pesan moralnya itu yang A. Kita boleh mengakali orang yang zalim. Nah, ini harus diluruskan ya, mengapa jawabannya adalah yang A. Ya, kita jika misalnya kamu sedang dikejar-kejar oleh penjahat. Nah, karena kamu sedang dikejar-kejar oleh penjahat, tentu ya kamu harus memikirkan caranya, atau kamu harus mengakali si penjahat itu ya, agar kamu bisa meloloskan diri. Nah, itu diperbolehkan, Nak, ya, jika untuk menyelamatkan diri kita dari bahaya. Gitu ya. Jadi, ini harus diluruskan mengapa jawabannya adalah yang A. Kita boleh mengakali orang yang zalim. Baiklah anak-anakku, nah di sini ada tugas yang harus dikerjakan ya. Silakan buka halaman 261, di situ ada uji kompetensi ulangan akhir semester 2, latihan soal ya. Silakan kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 20, pilihan gandanya aja ya. Silakan langsung dikerjakan di buku paketnya saja. Tetapi tidak usah dikumpulkan. Seperti biasa, pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah ada di penghujung pembahasan ya. Ustazah ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini ya. Silakan tuliskan komentar nama lengkap dan kelas untuk kehadiran hari ini ya. Harus komentar karena Ustazah akan mengecek kehadiran kalian di kolom komentar ya. Sehat-sehat di rumah, semoga terus semangat belajarnya ya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya. Semoga kita semua selalu juga diberikan kesehatan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.